Salam saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, selamat berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Dan saat ini saya ingin memposting tentang kesaksian daripada seorang yang dulunya dia itu pembenci orang Kristen dan juga dia pembenci akan Tuhan Yesus. Tapi akhirnya dia benar-benar ditangkap oleh Tuhan Yesus dan akhirnya dia menjadi pengikut Yesus. Dan sekarang ini dia setia dalam memberitakan Injil. Nah, gimana kesaksiannya? Mari kita akan simak bersama-sama. Dulu saya sangat membenci orang Kristen. Ya. Karena apa, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan? Karena jujur saya dilahirkan dari latar belakang atau bahkan keluarga yang di daerah tersebut tidak ada orang Kristen sama sekali. Tidak ada orang yang percaya kepada Yesus sama sekali. Di titik itu, di masa kecil, di masa kanak-kanak saya, ya seperti yang dimau oleh orang tua saya atau bahkan simbah saya, ya. Kenapa saya ini bisa membenci orang Kristen? Ya, karena saya dari kecil, ya saya usia kurang lebih sekitar 6 tahun ya sebelum sekolah. Ya, saya ini sudah dimasukkan di salah satu pendidikan agama, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Ya, dari kecil saya sampai lulus ya SD saya masih ada di pendidikan agama, Bapak Saudara. Bahkan saya masih ingat betul bahwa saya diarahkan ya untuk belajar. Ada 2 fakt yang saya masih ingat, yaitu cara membaca. Ya, cara membaca yang benar, cara yang membaca yang indah, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Yang kedua, cara dai, ya cara berkhotbah pada waktu itu. Ya, di situ saya nikmati, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan dimanapun berada. Ya, di saat melalui pelajaran demi pengajaran yang kami dapat, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh nama Tuhan, di situ membuat saya semakin mengasihi. Ya, mengasihi, mencintai ajaran demi ajaran yang saya mendapat pengajaran itu, Bapak Saudara. Dan akhirnya melalui pertumbuhan dari kehidupan kami, ya, di dalam kehidupan di sekitar desa kami, Bapak Saudara, memang betul-betul tidak ada orang Kristen. Walaupun maaf kata di saat kami sekolah, Bapak Saudara, saya tahu ya ada agama namanya agama Kristen, saya tahu salah satunya ya, tetapi saya wujudnya ya bentuknya agama ataupun bentuknya wujudnya orang yang meyakini agama Kristen itu jujur saja saya ini nggak tahu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh nama Tuhan. Dan apa yang terjadi, Bapak Saudara, di saat saya pelajari 2 fakt itu, bahkan saya sangat menikmati dari pengajaran ataupun dari pelajaran ya khususnya dai ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, pada tahun 80 berapa itu 7, 88, 89 ya itu saya masih ingat betul. Ya, di Indonesia ini ada pendai yang sangat kondang. Ya, apalagi itu salah satu yang saya gandrungi. Salah satu yang menjadi motivasi saya melalui dai-dainya, melalui ceramah-ceramahnya, ya, membakar pendengarnya, salah satu saya. Ya, membakar atau memberi semangat salah satunya saya pada waktu itu. Apa yang saya ingat pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, ya pada waktu itu sangat fenomenal ya, sangat fenomenal bahwa ya orang kalau pindah dari Islam pindah ke agama Kristen katanya ya di situ ya seolah-olah atau bahkan seakan-akan itu hanya karena Indomie, hanya karena makanan, hanya karena beras, Bapak Ibu Saudara. Di titik itu memang betul-betul saya membuat senjata pada waktu itu, walaupun saya masih anak-anak, masih remaja, Bapak Saudara. Itu betul-betul saya pergunakan untuk alat bahwa setiap orang yang percaya kepada agama Kristen pada waktu itu ya sanggahannya ataupun yang dibuat alat itu seolah-olah ya mendapat Indomie, ya mendapat Supermie ya pada waktu itu ya, mendapat beras, Bapak Saudara. Itu, Bapak Saudara, dikarenakan pada waktu itu saya juga tidak melihat, ya belum melihat apa yang terjadi yang disampaikan itu, Bapak Saudara. Tetapi karena pelajaran demi pengajaran yang saya dapat, ya wa atokna wa sami'na, wa sami'na wa atokna, Saudara. Ya mendengar, ya saya lakukan,
ya, saya nikmati ya. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Saudara? Yang terjadi di sekitar tahun apa namanya 90-an, 89, 90-an Bapak Saudara. Itu membuat saya semakin bertumbuh keremajaan saya Bapak Saudara. Dan di saat di tetangga desa ada apa namanya itu perintisan gedung gereja Bapak Saudara. Itu saya pada waktu itu sudah belajar ya, saya rusui, saya apa namanya itu musuhi dengan cara saya merusak properti yang ada di gedung gereja perintisan tersebut Bapak Saudara. Itu ada 3 dusun yang saya rusak, masih ingat betul saya pada waktu itu Bapak Saudara. Dan di situ saya pada waktu itu hanya melihat orang Kristen itu ada di gereja ya, tetapi di saat saya ada di daerah saya ya, saya tidak pernah melihat orang Kristen Bapak Saudara. Betul-betul nggak pernah melihat ya. Artinya apa Bapak Saudara? Artinya saya semakin ya dalam iman saya ini punya tanggung jawab yang besar ya, karena saya dilahirkan dari keluarga yang maaf kata ya cinta agama ya, dibuktikan apa yang dilakukan oleh simbah saya untuk anak-anaknya ya, salah satunya bapak saya ya, sekitar tahun 80-an ya sampai 85, 86 saya masih ingat betul ya, keluarga simbah saya ini ya naik haji Bapak Ibu Saudara ya, pergi ke Mekah naik haji Bapak Saudara. Pada waktu itu saya dikasih cerita oleh Bapak sama Pak Lek dan Bu Lek saya, naik haji katanya 40 hari 40 malam, naik ini apa namanya kapal laut Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Dan di titik itu Bapak Ibu Saudara, saya punya tanggung jawab yang besar. Di saat saya melihat orang Kristen, rasanya saya benci Bapak Ibu Saudara. Di saat saya melihat orang Kristen yang ada di rumah-rumah, dia nyanyi-nyanyi ya, memuji-memuji katanya ya, menyembah-menyembah katanya, saya semakin benci Bapak Ibu Saudara, semakin benci. Karena apa Bapak Saudara? Sekali lagi saya merasa punya tanggung jawab besar untuk menjaga ya agama ya, keluarga besar kami ini yang percaya salah satu agama yang saya yakini pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada, di saat kami mengalami pertumbuhan ya tahun 90-an itu Bapak Ibu Saudara ya, 91, 92, walaupun saya masih sekolah Bapak Ibu Saudara, saya di luar sekolah ya, sore gitu saya sudah mencari-cari mana yang ada orang Kristen begitu ya. Saya kalau orangnya besar ya saya ngelempe, kira-kira seperti itu ya. Saya mencari-cari dan akhirnya saya temukan beberapa orang yang pergi ke gereja, orang Kristen katanya itu. Dan apa yang terjadi Bapak Saudara? Saya musuhi, saya lempari rumahnya Bapak Saudara. Pakai apa Bapak Saudara? Pakai batu dan juga pakai telepong kerbau yang masih basah Bapak Saudara. Inilah saya Bapak Saudara pada waktu itu. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah kami menginjak SMP, kami juga di keyakinan saya yang dulu, bahkan masuk naik di SMA kelas 1 saya juga juga di keyakinan agama saya yang dulu Bapak Saudara. Dan di saat saya menginjak ya, saya menginjak SLTA itu Bapak Saudara ya, saya merasakan ada SMP kelas 3 ya, mau naik SMA, bahkan SMA itu Bapak Saudara, saya merasa rasanya itu saya punya tanggung jawab yang besar, itu yang saya rasakan pada waktu itu, agar supaya di saat kami pakai strategi pemikiran saya Bapak Ibu Saudara ya, agar supaya agama Kristen tidak bisa masuk di daerah saya Bapak Saudara. Dan apa yang saya lakukan Bapak Saudara? Yang saya lakukan, saya musuhi orang Kristen ya, saya musuhi orang Kristen, saya kalah, saya salahi Bapak Saudara ya, orang Kristen. Salah satunya dia memelihara apa itu, saya curi, saya ambil Bapak Saudara, saya ambil ya. Karena apa? Agar supaya orang Kristen tersebut tidak kasan di situ, agar supaya orang Kristen itu tidak nyaman di situ, dan akhirnya tinggalkan di daerah di mana saya ada Bapak Saudara. Tetapi apa yang terjadi Bapak Saudara? Ternyata orang Kristen tersebut tidak tangkap saya ya. Orang Kristen itu walaupun saya benci, walaupun saya musuhi, walaupun saya lempari dengan telepon kerbau yang basah dengan batu Bapak Saudara, tidak menangkap saya, tidak melaporkan saya ini kepada polisi Bapak Saudara. Dan di saat saya juga merusak gereja Bapak Saudara, gedung gereja walaupun ada yang perintisan, ada yang di rumah-rumah Bapak Saudara, saya ambili, saya curi nih properti seperti pintu, seperti jendela, kursi-kursi Bapak Saudara. Saya fitnah, bahkan saya ambil, bahkan saya bakar untuk
untuk bakar telo, Bapak Saudara, kalau pada waktu itu, Bapak Saudara. Itulah yang terjadi, Bapak Saudara. Singkat cerita, Bapak Saudara, di usia saya yang menginjak 20-an, Bapak Saudara, hati saya ini menjadi gelisah sendiri. Hati saya ini menjadi tanda tanya, Bapak Saudara. Kalau perilaku saya seperti ini, bahkan saya masuk usia seperti itu, Bapak Saudara, perilaku kami ini malah semakin buruk. Semakin buruk, Bapak Saudara. Karena saya lakukan, ya di saat saya sudah berani kerusui, saya sudah berani mencuri barangnya orang Kristen itu, yang saya benci itu, Bapak Saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Saya kumpul dengan teman-teman yang ada di jalan-jalan, Bapak Saudara. Ya, setiap hari saya kumpulnya di jalan-jalan. Akhirnya bahkan tidak kumpul saja, saya tidur di pertelon-pertelon, Bapak Saudara. Bahkan saya nikmati dengan minuman keras, Bapak Saudara. Saya nikmati dengan minuman keras. Saya merencanakan hal-hal yang tidak baik, Bapak Saudara. Seperti tadi yang saya sampaikan, ya, merusuhi, ya, atau memusuhi, atau mengambil, mencuri barangnya orang Kristen pada waktu itu, Bapak Saudara. Tujuannya dengan jelas saya katakan agar supaya dia tidak ada di daerah saya, Bapak Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di titik saya ini masuk usia yang ke 19, 20, 21 itu, Bapak Saudara. Saya ingat saya 3 tahun, 4 tahun, Bapak Saudara, saya di jalan-jalan. Bahkan saya katakan di channel ini, Bapak Saudara, sampai saya ini berbuat dosa itu tidak hanya dosa kecil, dosa menengah, bahkan dosa perzinahan saya alami, Bapak Saudara. Saya lakukan, Bapak Saudara. Saya lakukan. Tetapi di saat saya di jalanan, saya rasakan saya ini lakukan seperti frustasi begitu, Bapak Saudara. Seperti saya ini mengalami sudah mentok, Bapak Saudara. Masa saya latar belakang dari kecil tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, bahkan 6 tahun, ya tambah 3, 9 tahun, tambah SMA kelas 1, 10 tahun saya ada di lingkungan, ya, pendidikan agama yang saya yakini pada waktu itu, Bapak Saudara. Tetapi apa yang saya lakukan? Saya memusuhi orang Kristen. Saya benci dengan orang Kristen. Oleh karena saya dari pengajaran dari dai-dai, dari ceramah-ceramah yang menurut saya itu benar, Bapak Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh nama Tuhan dimanapun berada, di titik saya jenuh itu, Bapak Saudara, saya baru ingat Tuhan. Saya baru ingat Tuhan, Bapak Saudara. Saya baru ingat Tuhan. Kalau saya mati, kalau saya seperti ini saya ini matinya masuk mana ini? Apa mungkin saya bisa masuk surga? Karena seingat saya dulu, Bapak Saudara, orang yang berkelakuan baik itu bisa masuk surga, Bapak Saudara. Tetapi yang saya lakukan itu, Bapak Saudara, ya, tidak mencerminkan orang yang punya agama. Kenapa saya hidup ini harus seperti ini? Hidupnya ya tidak berkenan di hadapan Gusti Allah pada waktu itu, ya. Menyalahi orang yang tidak bersalah, ya, membenci orang Kristen, ya. Bahkan hidup saya ini, ya, mencuri, mengambil barangnya orang Kristen agar supaya tidak kerasan di situ, ya. Dan yang kedua, saya membaca, saya selidiki dari kebenaran-kebenaran di dalam kitab yang saya dulu pada waktu itu. Salah satunya, ya, itu kita sebagai laki-laki, ya, bisa memperlakukan pasangannya, ya, semaunya sendiri, ya. Semaunya sendiri, bahkan diibaratkan ladang, ya. Mau kapan mau digarap, kapan mau dikerjakan, ibaratnya, ya, ditanami apa, semaunya laki-laki, ya. Tetapi di sisi lain juga sangat menguatkan, ya, seorang laki-laki, ya, bisa memiliki pasangan lebih dari pasangan satu. Nah, di titik itu, Bapak Saudara, jujur saya menjadi ragu-ragu apa yang tertulis di situ. Karena diwujudkan, ya, keluarga kami, keluarga besar kami, ya tidak ada yang seperti itu. Haleluya. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hati saya gelisah. Hati saya ini gelisah, Bapak Ibu Saudara. Hati saya ini mengalami goncangan di dalam iman, Bapak Ibu Saudara. Kalau setelah saya tahu sekarang goncangan iman, Bapak Saudara. Dan akhirnya apa yang saya lakukan, Bapak Saudara? Akhirnya saya mencari apa yang diimani oleh orang yang saya benci itu, khususnya orang Kristen, Bapak Ibu Saudara. Dan pada waktu itu saya datangnya pergi ke gereja yang saya rusak, Bapak Saudara.
rumah yang buat ibadah atau yang buat nyanyi-nyanyi pada waktu itu yang saya datangi. Tetapi apa yang terjadi Bapak Saudara? Pada waktu itu saya wes kayak gombel Bapak Saudara ya, gondrong begitu ya. Gondrong Bapak Saudara. Artinya saya pakai pakaian pun maaf kata ya, sobek-sobek sudah wes kayak orang yang gak genah lah kira-kira seperti itu. Akhirnya saya datang ke tempat ibadah yang di gereja pada waktu itu. Saya tahu pada waktu itu tempat ibadahnya orang Kristen, begitu pikiran saya seperti itu. Saya datangi, tujuan saya mau belajar, tetapi mungkin maaf kata, mungkin beliau ragu-ragu benar tidak, biasanya ngambilin kerusak ya toh properti gereja kok ini meh belajar ya. Akhirnya belum bisa menerima saya datang lagi ke wilayah tetangga desa saya ya. Akhirnya saya juga ketemu, saya matur, saya mau belajar ya. Saya juga beliau di situ ya, juga berkata yang sama, tiga gereja perintisan tersebut Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya saya datangi Bapak Saudara, saya datangi ke rumah-rumah yang saya lempari telepon kerbu Bapak Saudara ya. Pada waktu itu saya datangi 1-2 ya, tidak ada yang mau menerima. Dan pikiran saya timbul Bapak Saudara, saya pada waktu itu juga gak ngerti kalau saya dolan minta belajar gak boleh ya. Pikiran saya mau pinjam kitabnya orang Kristen seperti ini. Pikiran saya seperti itu. Dan anugerah Tuhan Bapak Saudara, dan terima kasih puji syukur ya, ada salah satu ya keluarga yang saya datangi Bapak Saudara. Saya mau bertamu sama belajar, beliau juga kalimatnya juga nggak siap ya pada waktu itu. Tetapi saya punya punya pemikiran, bahkan saya punya pengajuan kira-kira ini. Saya punya permohonan Bapak Saudara. Kalau saya belum boleh belajar di sini, jikalau berkenan saya matur seperti itu, saya pinjam kitab jenengan. Saya pinjam kitabnya orang Kristen ya. Pada waktu itu saya dipinjami seperti ini, tapi bukan ini ya, agak kecil sedikit ya, agak sudah lama dibaca, kelihatannya sudah agak usang. Tetapi di situ saya bersyukur, saya senang Bapak Ibu Saudara, jujur ya, jujur saya senang. Akhirnya saya saya belajar Bapak Ibu Saudara. Pada waktu itu jujur aja belajar saya loncat-loncat Bapak Ibu Saudara. Nah kok seperti ini, loncat-loncatnya, tetapi satu surat, baru pindah yang lain Bapak Saudara. Bukan satu ayat saya pindah, tidak. Seperti Kejadian pasal 1 saya urut, nanti saya agak bosan, saya pindah lagi. Dan suatu ketika berbulan-bulan, bahkan beberapa tahun saya pelajari Bapak Saudara. Saya pelajari betul. Di situ saya dapati di dalam kitab Kolose. Ya, kitab Kolose pasal yang ketiga ayatnya yang ke-18 ya. Dan 19 di situ dikatakan ya, ada salah satu kalimat di ayat tersebut, istri itu mesti harus tunduk kepada suami ya. Dan yang kedua di bagian B itu kalau nggak salah berkata suami itu harus mengasihi istri ya. Di situ Bapak Saudara, di saat istri tunduk kepada suami Bapak Saudara, di situ suami harus mengasihi istri Bapak Saudara. Hati saya ada sesuatu hal yang masuk Bapak Saudara. Loh, kok berbeda dengan kitab dengan kitabnya yang saya imani saya gitu. Ya ini karena ini saya tidak di rumah, saya tidak ditunjukkan kitab yang saya bawa dulu. Saya cari sampai muter-muter, pada waktu itu saya cari yang ada ayat, ada terjemahannya. Kok nggak sama ya? Ya, kalau tadi yang saya maksud ya surat An-Najm itu ayatnya yang ke 45 ya, itu Tuhan kan menciptakan menciptakan laki-laki dan perempuan ya. Kalau di dalam surat Al-Baqarah ayatnya 223 itu ya, istri ya diperlakukan seperti ladang oleh laki-laki sesuai dengan kehendak laki-laki itu. Ya, yang ketiga tadi ya surat An-Nisa ayatnya yang ketiga itu ya, yang disenangi laki-laki mau punya pasangan berapa, mau 2, 3, 4 monggo. Tetapi di sini Bapak Saudara ya, ada ketundukan dari pasangan istri ke suami Bapak Saudara. Dan juga suaminya mesti harus mengasihi. Kalau mengasihi, pikiran buta saya pada waktu itu, nggak mungkin memperlakukan istrinya semaunya sendiri. Ya, setelah itu Bapak Saudara, kenapa harus tunduk? Saya temukan di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayatnya 1. Ya, di situ di saat orang itu tunduk akan firman Tuhan, ya,
orang siapapun itu, dia bisa bertobat. Ya, dia bisa bertobat. Di situ Bapak Saudara yang menjadi pikiran saya pada waktu itu. Ya, menjadi pikiran saya pada waktu itu ada perbedaan yang jelas. Ada perbedaan yang nyata. Pada waktu itu perbedaannya kalau menurut saya langsung baca bahasa Indonesia sama bahasa Indonesia jelas beda. Dari bahasa tulisannya yang satu hanya bahasa Indonesia, yang satu ada bahasa lain yang saya nyuwun sewu ya, tidak begitu fasih di dalam di dalam menerjemahkan, walaupun saya bisa baca Bapak Saudara ya. Di situ Bapak Saudara ada perbedaan yang pada waktu itu nyantol di hati saya. Nyantol di hati saya Bapak Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan dimanapun berada. Di saat iman saya goyah itu, di saat saya pelajari ayat-ayat itu, entah itu di dalam keyakinan saya dulu, dengan keyakinan yang maaf kata saya cari itu Bapak Saudara. Itulah Bapak Saudara, iman saya menjadi goyah. Iman saya ini menjadi goyah Bapak Saudara. Dan akhirnya saya putuskan Bapak Saudara. Saya putuskan di usia yang ke-22, akhir masuk ke-23 Bapak Saudara. Saya putuskan, saya tinggalkan agama saya yang dulu Bapak Saudara. Saya tinggalkan agama Islam pada waktu itu Bapak Saudara. Itu saya lakukan Bapak Saudara. Karena saya semakin tahu, saya membaca, saya urut berurutan, tidak seperti pada awal tadi. Walaupun saya baca urut tapi langsung loncat. Ya, satu pasal urut, saya langsung loncat. Saya berganti, saya urut. Saya akhirnya banyak ayat-ayat yang menguatkan saya. Salah satunya yang menginspirasi saya, ya, barang siapa yang percaya kepadaku memikul salib, ya, dan barang siapa yang tidak percaya kepadaku dihukum. Pada waktu itu pikiran saya, ya, saya nggak mau dihukum. Saya nggak mau dihukum. Ya, saya nggak mau dihukum. Pengertian saya pada waktu itu ya, orang Kristen ya, kalau dihukum dipenteng, begitu ya, dipenteng gitu. Ya, tapi saya milih, saya harus memikul salib nggak apa-apa. Walaupun kesel, tak pikir kan gitu. Tapi saya masih diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun berada. Setelah saya ini percaya kepada Tuhan, setelah iman saya goyah dan akhirnya saya putuskan, saya tinggalkan, ya, Islam saya tinggalkan, iman percaya saya dulu, dan akhirnya saya percaya kepada Yesus. Apa yang terjadi Bapak Saudara? Yang terjadi keluarga saya, ya, keluarga saya banyak yang maidu, ya, banyak yang menghina, karena saya ini digadang-gadang anak laki-laki dari bapak saya sendiri Bapak Saudara, digadang-gadang untuk meneruskan, ya, untuk meneruskan dari keluarga besar bapak saya, simbah saya. Tetapi saya tinggalkan agama saya. Dan akhirnya pada waktu itu Bapak Saudara, saya mendapat tantangan dari keluarga. Dan keluarga saya, bapak saya, orang tua saya disuruh milih agamamu, ya. Yesus nak mati di penteng Kristen itu, atau kamu tetap di agama yang sekarang. Kamu mendapat apa yang menjadi bagian. Saya katakan saya pilih menjadi orang percaya kepada Yesus. Pada waktu itu seperti itu Bapak Saudara. Dan akhirnya saya harus pilih. Kalau kamu pilih Yesus, ya, Yesus yang lahir ngonggone kandang pedus, dia bilang begitu. Saya masih ingat bapak saya seperti itu. Kamu tinggalkan tempat ini. Kamu tidak punya hak apa-apa di tempat ini. Akhirnya saya tinggalkan Bapak Saudara. Saya diusir Bapak Saudara sama orang tua saya. Dan akhirnya Bapak Saudara, ya, teman-teman saya juga, haleluya, menjauhi saya, dan juga lingkungan di mana kita tinggal Bapak Saudara, ya. Sampai maaf kata, ya, juga tidak memedulikan saya dan mengusir saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah saya mendapat tantangan itu Bapak Saudara, saya merasakan ada hati yang plong, hati yang damai Bapak Ibu Saudara. Karena apa Bapak Saudara? Apakah ini yang disebut, ya, memikul salib? Apakah ini, ya, saya pada waktu itu seperti itu. Dan akhirnya saya belajar, saya selidiki terus-menerus di dalam kitab suci ini.
Haleluya. Dan akhirnya salah satu yang menguatkan saya di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10 dikatakan, aku itu tidak umat Tuhan, ya. Aku dulu itu tidak umat Tuhan, ya. Yang sekarang ya kita ini umat Tuhan. Ya. Artinya apa, Saudara? Dan akhirnya di ayatnya 9 dengan jelas dikatakan, aku ini umat pilihan Tuhan, imamat yang rajani, umat pilihan Allah. Dan akhirnya di ayatnya selanjutnya, ya, mau dipakai untuk perkara-perkara yang besar. Di situ, Bapak Saudara, yang sangat menguatkan saya, Bapak Saudara, untuk tetap teguh di dalam saya ini ambil keputusan di masa muda saya, Bapak Saudara. Dan di titik itu, Bapak Saudara, saya semakin belajar, dan akhirnya apa yang menjadi mujizat yang terbesar di dalam hidup saya, yang menjadi mujizat terbesar dalam hidup saya, di saat saya diusir, di saat saya berpindah satu tempat ke tempat yang lain, Saudara. Ya, saya diberi kekuatan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dan saya katakan, inilah bagian daripada orang yang percaya kepada Yesus harus memikul salib. Di titik itu, Bapak Saudara, itu termasuk menurut saya ada mujizat yang besar. Saya masih ada diberi kekuatan, Bapak Saudara. Saya nggak mutung, Bapak Saudara. Itu kalau menurut saya anugerah Tuhan. Yang kedua, Bapak Saudara, saya disembuhkan dari sakit, Bapak Saudara. Ya, di saat saya percaya kepada Tuhan, Bapak Saudara. Ya, pada awal-awalnya saya ini sakit ini, Bapak Saudara. Ini bolong, Bapak Saudara. Ya, ini bolong. Ya, ini bolong, Bapak Saudara. Ini kalau minum keluarnya di sini. Ya, minum keluarnya di sini. Saya masuk rumah sakit 4 kali. Ya. Ada di rumah sakit yang ada di Jawa Tengah ini saya 4 kali. Ya, dari sini ini lubang. Saya nggak makan 21 hari, Bapak Saudara. Kalau setiap minum saya di sini, keluarnya di sini, di dada ini, Bapak Saudara. Tetapi ini disembuhkan oleh Tuhan. Ya. Sembuh sampai sekarang, Bapak Saudara. Oleh karena saya percaya kepada Yesus Kristus. Sembuh sampai sekarang, Bapak Saudara. Nggak lubang. Ini stigma. Bisa kita perlihatkan oleh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh nama Tuhan. Ya. Haleluya. Nah, kelihatan ya. Haleluya. Sembuh, Bapak Saudara, oleh karena kemurahan Tuhan. Ya. Yang ketiga, Bapak Saudara. Di saat saya menempati ke desa satu ke desa lain, Bapak Saudara, tidak sedikit orang yang menolak kami. Tidak sedikit orang yang menolak saya, Bapak Saudara. Ya. Kalau boleh saya katakan, Bapak Saudara, saya berkali-kali, bahkan puluhan kali kami ini tinggal di dusun-dusun, Bapak Saudara, di desa-desa. Ya, di mana kami tidak bisa diterima satu tempat, kami pindah ke tempat lain, Bapak Saudara. Dan akhirnya, Bapak Saudara, kami ya tetap percaya kepada Yesus, Dan saya ingat, Bapak Ibu Saudara, ya, karena saya berpisah sama orang tua saya ini, ya, ada sekitar 10 tahun, Bapak Saudara. Ya, saya berpindah satu ke tempat yang lain. Saya ingat, ya, ada salah satu dusun, Bapak Saudara. Ya, saya salah satu dusun. Saya tinggal di situ. Saya pada waktu itu, ya, sudah nggak punya apa-apa, Bapak Saudara. Tidak punya apa-apa. Tetapi di saat kami ini diberkati oleh Tuhan, diberkati oleh Gusti Yesus yang saya imani. Dulu saya masuk tidak bawa apa-apa. Dan di situ saya ada beberapa tahun, Bapak Saudara. Ya. Di situ saya diberkati oleh Tuhan. Dan akhirnya, ya, di saat saya diberkati oleh Tuhan, saya juga tetap mau giat untuk melayani Tuhan. Di situ ada tetangga, ada tetangga yang ada di sekitar lingkungan yang kami tempati juga tidak suka, Bapak Saudara. Dan akhirnya saya, ya, tidak diizinkan tinggal di situ lagi, Bapak Saudara. Dan akhirnya saya putuskan saya pindah. Ya, di situ saya tidak ada kesempatan untuk bisa jalan, bisa masuk akses mobil, bisa masuk akses ke rumah yang kita tinggali, Bapak Saudara. Tetapi itu tidak apa-apa, nanti mau saya putarkan untuk video itu. Tetapi saya sebelum diputarkan saya mau saya seketika ini saya diingatkan, ya. Ya, kalau tadi saya sampaikan saya, ya, masuk di dusun itu saya tidak punya apa-apa. Dan akhirnya saya bisa diberkati Tuhan. Ya, akhirnya ada yang iri kanan kiri kami, Bapak Saudara. Dan akhirnya saya harus pergi dari desa itu. Tetapi saya diingatkan, ya,
Saya ada salah satu dusun, Bapak Saudara. Saya masuk di situ. Baru pindahan, Bapak Saudara. Ya, selesai langsir-langsir barang, ya, jam 5 sore. Ya, seharian itu mungkin saya bisa 2 hari 3 hari saya langsir-langsir barang. Yang terakhir itu jam 5 sore saya selesai langsir. Setelah langsir banyak saya taruh di dus-dus, Bapak Saudara. Ya, akhirnya saya toto-toto begitu, ya, saya rapi-rapi begitu. Singkat cerita, saya kecapean ya dari jam 5 sore sampai jam 10, jam 11 malam, Bapak Saudara, hampir ya, jam 11 malam. Saya nggak kuat, akhirnya saya leyeh-leyeh begitu di depan, Bapak Saudara. Leyeh-leyeh di depan. Saya belum terpejam mata saya. Ya, akhirnya ada orang yang masuk. Akhirnya saya lihat di situ ada lebih daripada orang 8, Bapak Saudara. Ada yang pakai seragam aparatur terkait, Bapak Saudara. Dia katakan, "Siapa yang suruh kamu tinggal di sini?" Ya, saya jawab, "Yang nyuruh tinggal di sini istri saya." Saya bilang begitu. Ya, istri saya. Saya beneran saya tuh tanya. Ya, saya beneran saya tanya. Saya bilang begitu. Langsung dia katakan, "Daripada ditempati orang Kristen, ya, orang yang punya Tuhan, ya Tuhan ini manusia lahirnya kok nggone kandang pedus, lebih baik rumah ini tak beli." Ya, tak beli. Ya, orang itu yang bilang, Pak Saudara, tak beli, mau tak buat naruh pupuk kandang, ya, buat naruh kotoran hewan itu, Bapak Saudara, buat ini ngerabui tumbuhan, Bapak Saudara, tanaman, Bapak Saudara. Dan di situ, Bapak Saudara, hati saya terenyuh, Bapak Saudara. Hati saya merasa kok begini ya, kami ini ikut Tuhan. Tetapi saya katakan, kalau ini bagian daripada ini memikul salib, Tuhan, tolong kami diberi kekuatan Tuhan. Dan singkat cerita, Bapak Saudara, saya mendapat hikmat. Bapak, kalau saya jawab sedemikian rupa, Bapak malah matur, ini mau dibuat naruh pupuk kandang. Ya, Bapak apa sudah matur sama Pak RT ataupun Pak Kadus yang ada di sini? Nah, di titik itu, Bapak Saudara, saya mendapat hikmat ini dan saya sampaikan. Ternyata kelompok tersebut, ya, ada di daerah dusun itu dan banyak beberapa orang yang ada di luar, Bapak Saudara, luar dusun, Bapak Saudara. Ternyata belum matur, Bapak Saudara, dengan aparatur terkait. Karena apa, Bapak Saudara? Sebelum saya masuk sudah saya izin di situ, sudah saya kasihkan KK KTP kami, Bapak Saudara, ya, untuk surat boros sudah saya kasihkan, Bapak Saudara. Dan di titik itu, Bapak Saudara, saya tunjukkan, saya tunjukkan surat boros saya, surat KTP KK saya tunjukkan. Dan di titik itu, Bapak Saudara, kelompok orang tersebut yang mau mengusir saya, belum tidur, Bapak Saudara, saya mau diusir. Akhirnya dia pergi, Bapak Saudara. Ya, oleh karena waktunya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh nama Tuhan, ya, demikian kesaksian saya. Demikian kesaksiannya dan kesaksian yang luar biasa. Kita kalau dipilih oleh Tuhan sebagai anak Tuhan, maka pasti kita akan menyerahkan diri kepada Tuhan. Tapi satu hal juga, kita harus terbuka dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan memilih kita, maka kita harus meresponi dengan cara menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat.